Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2570 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat 32. Di bawah perikop hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Demikian firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Amin. Firman Tuhan, haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya mau beri tema dosa yang mendatangkan murka Allah. Saudara perhatikan sekali lagi ayat 18, sebab murka Allah nyata dari sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa saja dosa-dosa yang mendatangkan murka Allah itu? Yang pertama, dosa kefasikan. Saudara, apa itu kefasikan? Kefasikan itu artinya pemberontakan atau penolakan terhadap Tuhan. Seperti kita tidak percaya kepada Tuhan, itu dosa kefasikan. Kita tidak taat kepada Tuhan, itu dosa kefasikan. Makanya Tuhan Yesus mengumpamakan kefasikan itu sama seperti ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Farisi yang notabene tahu kebenaran, tetapi mereka tidak percaya pada Tuhan Yesus. Mereka tahu firman Tuhan, tetapi mereka tidak percaya pada penggenapan firman Tuhan itu yang tertuju kepada Yesus. Mereka tidak percaya. Saudara dan saya, walaupun kita sering kali ada dalam rumah Tuhan, kita sudah melibatkan diri dalam pelayanan, tapi kita tidak taat pada firman Tuhan, kita tidak percaya pada janji-janji Tuhan, kita orang fasik. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa kefasikan itu mendatangkan murka Allah. Bertobat saudara, banyak orang bertopeng, mereka memakai jubah-jubah keagamaan, tetapi itu hanya topeng untuk menutupi semua dosa-dosa mereka. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik, bertobat. Karena kefasikan saudara itu mendatangkan murka Allah terhadap diri saudara. Bertobat. Yang kedua saudara, dosa kelaliman. Apa itu kelaliman? Kelaliman itu dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang punya pangkat, punya jabatan, punya power, dan melakukan kejahatan. Dia bertindak tirani, dia melakukan segala kejahatan dengan kekuasaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara saat ini mungkin duduk di pemerintahan, saudara punya pangkat, punya jabatan, dan saudara menggunakan itu untuk melakukan hal-hal yang jahat. Saudara kompromi dengan dosa, saudara melakukan korupsi, karena saudara punya power untuk menutupi semua kejahatan-kejahatan saudara. Itu adalah dosa kelaliman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melakukan segala sesuatu kejahatan dengan menggunakan pangkat, jabatan, pengaruh, relasi saudara, saya mau bilang saudara, itu dosa yang mendatangkan murka Allah. Dengan kekuasaan saudara menindas, melakukan kejahatan kepada orang-orang lemah. Saudara merampok, mencuri, mengkorupsi hak-hak orang. Saya mau bilang, itu dosa kelaliman. Bertobat. Gunakan pangkat jabatan saudara. Gunakan itu untuk mempermuliakan Tuhan, bukan memalukan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah. Kalau saudara tidak bertobat, saudara akan lihat satu persatu semua yang saudara miliki habis. Makanya saudara perhatikan, banyak orang melakukan dosa kelaliman saudara, sekarang aman. Tapi saudara lihat, di hari-hari ke depan mereka menderita. Mereka seperti orang yang kena hukuman. Karena apa saudara? Mereka melakukan dosa kelaliman. Yang ketiga saudara, dosa durhaka. Saudara perhatikan ayat 21 di sana dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa
Dosa durhaka itu sama seperti orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan. Saudara sudah diberkati, tapi saudara tidak datang memuji menyembah Tuhan, tidak mau datang beribadah, tidak mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Saya mau bilang saudara orang durhaka. Dan firman Tuhan ini memberikan kita pengajaran. Orang yang melakukan dosa durhaka akan mendatangkan murka Allah dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati, kalau saudara saat ini sudah mendapat pekerjaan, di mana saudara berdoa, saudara puasa, saudara datang beribadah, minta doa kepada hamba Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan sudah berikan saat ini. Saudara sudah seharusnya saudara datang memuliakan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa orang durhaka, dia tidak tahu mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berpikir dosa durhaka itu hanya anak durhaka sama orang tuanya. Saudara, dosa durhaka di sini, kalau kita tidak tahu mengucap syukur, kita sama seperti dengan orang yang durhaka. Makanya saudara bertobat. Saudara dan saya harus tahu mengucap syukur. Amin. Kalau saat ini saudara sudah dijaga, dilindungi, dipelihara Tuhan, saudara mungkin saat ini saudara nggak kaya-kaya amat saudara. Saudara harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, keadaannya, suka maupun duka, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Karena apa? Itu yang Tuhan kehendaki. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau menyenangkan hati Tuhan, saudara harus selalu mengucap syukur dalam segala situasi dan kondisi keadaan. Saudara tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang tidak tahu mengucap syukur itu hanya mendatangkan murka Allah terhadap dirinya. Pertanyaannya, saudara mau diberkati atau saudara mau mendatangkan murka Allah? Sekarang ada di tangan saudara yang menentukan itu semua. Kalau saudara mau diberkati, saudara harus mengucap syukur dalam segala hal. Tapi kalau saudara mau mendatangkan murka Allah dalam hidup saudara, teruslah hidup dalam kedurhakaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya saudara mau diberkati. Amin. Makanya saudara muliakan Tuhan dan teruslah mengucap syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Yang keempat, saudara, dosa penyembahan berhala. Saudara perhatikan ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran mirip. Ini bicara tentang penyembahan berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak lagi menyembah kepada Tuhan Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, maka murka Allah cepat atau lambat akan datang menghantam saudara. Tuhan benci saudara ketika kita mulai melupakan Tuhan, tidak lagi beribadah, tidak lagi menyembah Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Allah kita Allah yang cemburu. Tuhan marah, Tuhan cemburu ketika kita umatnya yang harusnya kita ada dalam rumah Tuhan, tetapi kita tidak pergi beribadah, kita tidak ada di rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan marah, Tuhan benci saudara. Kalau kita anak-anak Tuhan yang harusnya kita ada di rumah Tuhan, tapi kita tidak datang beribadah, itu hanya mendatangkan murka Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di luar sana sudah beralih penyembahan mereka daripada Tuhan. Mereka menyembah uang, mereka menyembah bos mereka menyembah
jabatan, pangkat, pekerjaan mereka, sehingga mereka tidak datang ke rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melakukan seperti itu, saudara sudah menyembah berhala. Yang saudara sembah bukan Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa Allah itu adalah api cemburu. Dia marah, dia cemburu. Kalau kita anak-anak Tuhan yang harusnya kita ada di rumah Tuhan, tapi kita tidak datang beribadah kepada Tuhan, itu hanya akan mendatangkan murka Allah. Bertobat, saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah melakukan hal-hal seperti itu, meninggalkan Tuhan, lebih mengejar harta dunia, lebih memuja pangkat, jabatan, bos, saudara sudah menyembah berhala. Bertobat. Kalau tidak, cepat atau lambat, murka Allah akan menghantam saudara. Yang kelima, saudara, dosa kecemaran. Saudara perhatikan ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kecemaran di sini ini berarti orang-orang yang sudah melakukan dosa percabulan, persinahan. Mereka melakukan dosa hawa nafsu. Mereka melakukan hubungan seks yang tidak wajar. Mereka melakukan hubungan seksual yang bukan dengan pasangan mereka. Artinya apa, saudara? Mereka hidup dalam dosa persinahan. Itulah yang mencemari. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara berbuat dosa-dosa mesum, dosa persinahan, percabulan itu hanya mencemari hidup saudara. Saudara melakukan dengan orang, saudara pulang, lalu saudara berhubungan dengan pasangan saudara. Akhirnya apa, saudara? Mencemari hidup saudara, rumah tangga saudara, keluarga saudara. Saudara, orang yang hidup dalam dosa kecemaran itu mendatangkan murka Allah. Saudara perhatikan, ketika Daud, orang kesayangan Tuhan, melakukan dosa kecemaran, apa yang terjadi dengan Daud? Daud jatuh dalam tahtanya. Saudara, Daud jatuh karena dia berhubungan dengan Batseba yang adalah istri Uria. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan Daud dan Batseba? Anak hasil dari hubungan gelap mereka mati. Dan karena dosa Daud itu adalah awal kehancuran Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan main-main dengan dosa kecemaran. Saudara lihat, ada banyak orang-orang pejabat tinggi, saudara. Orang-orang yang memiliki kedudukan yang luar biasa. Mereka jatuh karena apa? Melakukan dosa kecemaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mungkin sampai saat ini belum ketahuan dosa yang saudara lakukan ini. Mungkin karena saudara pintar menyembunyikan dosa saudara ini. Saya mau katakan bertobat, karena cepat atau lambat semua akan terungkap. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Supaya apa, saudara? Tuhan pulihkan keadaan saudara. Tapi kalau saudara sudah nyaman yang melakukan hubungan seks dengan orang yang bukan pasangan resmi saudara, saudara punya simpanan, saudara punya hubungan gelap dengan seseorang, saudara dengar ini firman Tuhan hari ini, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tinggalkan dosa-dosa saudara itu. Kalau tidak, cepat atau lambat, murka Allah akan datang menimpa saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang hidup dalam dosa cenderung melakukan kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, dengki, iri hati, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mau lihat tanda-tanda orang yang melakukan dosa yang mendatangkan murka Allah. Mereka suka mengumpat atau suka maki-maki. Mereka suka fitnah. Mereka benci kepada Tuhan. Mereka kurang ajar atau tidak sopan. Mereka sombong atau tinggi hati. Mereka pintar melakukan kejahatan. Mereka seringkali menjadi otak kejahatan. Tidak taat pada orang tua. Tidak menggunakan akal. Tidak setia. Tidak penyayang. Dan sadis. Tidak mengenal belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat tanda-tanda itu ada pada seseorang atau jangan-jangan ada pada diri saudara, bertobat. Karena apa yang saudara lakukan itu mendatangkan murka Allah. Hari ini kita belajar apa saja dosa yang mendatangkan murka Allah itu. Dosa kefasikan, dosa kelaliman, dosa durhaka, dosa penyembahan berhala, dosa kecemaran. Saudara bertobat supaya Tuhan pulihkan keadaan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sudah menegur, menasihati dan memberkati kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Kalau saat ini ada rumah tangga yang saat ini sedang goncang, yang sudah menuntut untuk bercerai, Tuhan pulihkan rumah tangga mereka sehingga mereka bersatu kembali dengan pasangan mereka. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus lawat mereka, sembuhkan dan pulihkan, serta berkat Tuhan dari surga mengalir memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat, yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.